pengetahuan Anda, ada nggak pelanggaran prokes ya secara umum selain Petamburan, selain Maurid Petamburan? Banyak. Baik. Di antara pelanggaran prokes itu, ada nggak yang dibawa pengadilan seperti kerumunan Petamburan? Yang saya jalankan dalam bahasa tugas seperti ini, namanya adalah sanksi administratif. Jadi yang menentukan seluruhnya yang melanggar prokes adalah sanksi administratif. Jadi tidak ada yang dibawa ke pengadilan seperti yang Petamburan. Seperti yang sebenarnya perbuatan administratif. Ya enggak, itu makanya tadi saya tanya, berarti semua pelanggaran prokes tadi Anda jelaskan kan kena sanksi. Pertanyaan saya berarti prokes yang lain selain Petamburan ya, selain Petamburan juga kan Anda nggak lapor polisi. Ya, selain Petamburan, sepengetahuan Anda, ada nggak prokes-prokes yang dibawa pengadilan seperti Petamburan begini? Yang saya tahu saya belum pernah. Tidak ada kata baik. Itu habis karena kejahatan pada terdakwa telah menyerahkan atau menggiring dari saksi. Oh, ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Gimana menggiringnya saya tanya? Ada jaksa. Ada, sudah dilanjutkan lagi. Ya. Menilai ini menggiring. Oh, ini kemampuan dan kapasitas saksi. Ini petugas. Jadi saksi sudah menjelaskan dia menjelaskan petugas soal administrasi yang saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Ya, yang tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Ini semua pengarahan dan penggiringan. Pengarahan. Ini dilarang dengan keras. Tidak kalau majelis juga membatasi. Karena kita berkecualikan. Karena kami dari tadi juga pengarahan, tapi tidak dipaksa. Anda mempidanakan Maurid lagi. Itu Anda pakai. Anda lakukan. Karena Maurid tadi Anda pidanakan. Tidak ada prokes lain yang dipidanakan kepada dia. Jadi Anda yang sudah dipidanakan Maurid tadi. Sudah, dulu lihat tentang ya. Ya, dulu. Ya. Kalau keberatan musibah keberatan pertanyaan mendapatkannya mana? Mungkin gerah. Jadi bertanya aja seperti tadi bertanya aja. Memang kalau namanya menggiring itu kan negara. Dia bertanya seperti tadi itu masih normal aja. Normal. Terima kasih majelis hakim. Ya. Ya, terima kasih majelis hakim. Ya, dikipas dulu ya. Agak sedikit emosi. Tolong saya minta maaf. Sebetulnya kami saya masih begitu. Tapi mungkin karena rahasianya kebongkar. Bukan ada itu yang kita suka jalan itu. Kita tak takut ekonomi. Kita tak takut. Anda takut. Anda takut kebongkar bagaimana anak yang menyaksikan Maurid saya tidak cabut itu kata-kata. Saya tidak takut. Anda semua takut. Karena Anda menyerobot jenazah asal. Gimana yang benar? Saya tidak takut. Majelis saya ingin cara-cara yang berobat berperadilan. Anda yang tidak punya anak. Dia dulu majelis hakim. Ini main majelis hakim ya. Jangan langsung tuduh-tuduh. Saya rasa betul. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih majelis hakim. Jadi jangan dipotong dulu ya, sudah bertanya ya seperti tadi dia bilang pertanyaan. Ya, kata-kata bertanya gitu. Ya, terima kasih majelis hakim. Dari tadi majelis hakim kan menyaksikan. Saya bertanya santai, saya tidak menekan. Nah, tiba-tiba ada potongan. Sudah silakan dilanjut pertanyaan. Baik. Siapa dulu yang bikin kerumunan? Kalau pejabat atau pendukung pejabat, ya nggak apa-apa, berapa aja silakan. Tapi kalau rakyat biasa, apalagi oposisi bikin kerumunan dikit, ya langsung dikerjain, dipakai hukum dan sebagainya. Jadi hukum itu bermata dua. Kalau buat yang nggak kuasa, rakyat biasa dia tegas, keras. Tajam ke bawah. Tapi buat elit yang kuasa, ya kan? Atau kocok-kocoknya, ya pura-pura hukum nggak berlaku buat mereka gitu. Inilah yang menimbulkan perasaan ketidakadilan. Gimana rakyat mesti bersikap apa terhadap ketidakadilan terus berlangsung? Kalau saya lihat di sosial media, ya kan tingkat kritis masyarakat makin bagus, media mainstream sih
Orang yang menyambati ulama banyak, wah ini. Tidak ada. Orang yang mencaci maki ulama banyak. Habib Rizik disambati banyak juga. Makanya mendoakan yang menyambati Habib Rizik, mudah-mudahan usahanya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidupnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi akui hanya HRS yang dipidana, jaksa keberatan. Habib Rizik Syihab benar-benar memanfaatkan persidangannya untuk membela diri. Dalam persidangan lanjutan perkara kerumunan pernikahan putrinya dan Maulid Nabi di Petamburan, HRS mencecar Kepala Satpol PP DKI Arifin. HRS menanyakan soal pelanggaran protokol kesehatan yang berujung pidana di DKI seperti yang menimpa dirinya. Dari semua pelanggaran prokes yang ada, apa ada yang disidang selain kasus Petamburan? Tanya HRS kepada Arifin yang bersaksi atas permintaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 22 April. Mendengar hal tersebut, Arifin menjawab tidak ada. Ia menegaskan semua pelanggar prokes di DKI dijatuhi sanksi administratif. Diketahui HRS sendiri mendapat sanksi administrasi sebesar 50 juta rupiah dan telah dibayarkan. Melihat respon Arifin itu, jaksa merasa tidak terima dan melakukan interupsi menyoal pertanyaan HRS yang diklaimnya menggiring saksi, khususnya menyoal pidana pelanggaran prokes. Izin majelis hakim, kami keberatan terdakwa menggiring saksi, kata jaksa. Namun, HRS menegaskan dirinya tidak menggiring sama sekali saat melakukan tanya jawab dengan saksi. Sebaliknya, HRS mengaku bahwa dia hanya meminta keterangan dari Satgas COVID-19 apakah ada prokes lain yang juga dipidanakan. Ini pertanyaan, di mana menggiringnya jaksa? Ini saksi petugas, ini saksi juga petugas, kata HRS menegaskan. Namun, jaksa tetap menilai itu pertanyaan yang menggiring kesaksian. Jaksa menilai saksi sudah menjelaskan bahwa sanksi sudah dijatuhkan dengan administrasi pada pelanggar prokes. Saya bertanya fakta dan tidak meminta pendapatnya. Apa yang dilakukan petugas? Kasus ini Anda jaksa pidanakan, yang lain tidak dipidanakan. Kalau ada keberatan, keberatannya di mana? Teriak HRS kepada jaksa sambil menunjuk dan berdiri. Majelis hakim kemudian melerai perselisihan itu dengan meminta jaksa untuk berhenti memotong pertanyaan HRS pada para saksi. Majelis hakim juga meminta HRS melanjutkan pertanyaan HRS asal tidak terlalu panjang. Hakim juga menilai tidak ada masalah dalam pertanyaan HRS. Pertanyaan itu masih normal-normal saja. Sebentar jaksa, jangan dipotong. Sudah, biar HRS dilanjut pertanyaannya, lerai hakim. HRS kemudian kembali mempertanyakan kembali ke saksi penegak hukum tersebut. Namun lagi-lagi jaksa kembali memotong HRS. Perselisihan pun kembali terjadi di ruang sidang. Diam kalau jaksa tidak takut. Anda tidak punya adab. Biarkan saya bertanya lagi, kata HRS. Hal tersebut juga kembali dilerai oleh majelis hakim dengan meminta jaksa tidak memotong pertanyaan HRS. Sidang pun kembali berjalan. Saya ingin cara-cara yang hebat, Anda yang tidak punya adab. Ini main majelis hakim ya, jangan langsung tuduh-tuduh. Saya rasa betul. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih majelis hakim. Jadi jangan dipotong dulu ya, sudah bertanya ya seperti tadi dia bilang pertanyaan. Ya, kata-kata bertanya gitu. Ya, terima kasih majelis hakim. Dari tadi majelis hakim kan menyaksikan. Saya bertanya santai, saya tidak menekan. Nah, tiba-tiba ada potongan. Sudah silakan dilanjut pertanyaannya. Baik, terima kasih.